Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya berserta kelompok saya akan menjelaskan tentang perkembangan emosional anak. Saya Sasi Kirana Aljupri sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan emosional anak. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mulai. Perkembangan emosional peserta didik terdapat dua kata kunci, yaitu perkembangan dan emosional. Apa sih arti kedua kata tersebut? Artinya yaitu perkembangan merupakan perubahan-perubahan yang dialami individu menuju tingkat kedewasaan atau kematangan. Sedangkan emosi adalah berasal dari kata emotus atau emover yang berarti sesuatu yang mendorong terhadap sesuatu tujuan. Perkembangan emosi anak adalah salah satu tahap tumbuh kembangnya untuk berinteraksi dengan orang lain dan mengendalikan emosinya sendiri. Dalam perkembangan ini, anak belajar menjalin hubungan dengan teman dan lingkungannya. Baik, cuma itu yang bisa saya jelaskan tentang pengertian perkembangan emosional anak. Adapun pula, saya akan menjelaskan tentang pengertian menurut para ahli, yaitu menurut Oxford English Dictionary, emosi sebagai setiap perbuatan atau pergolakan pikiran, perasaan, nafsu, setiap keadaan mental yang hebat dan meluap-luap. Sedangkan menurut Kevlin, Dictionary of Physiology, emosi sebagai suatu keadaan yang terangsang dari organisme, mencakup perubahan-perubahan yang disadari, yang mendalam sifatnya dari perubahan perilaku. Sedangkan menurut Sarlito Wirawan Sarwono, emosi adalah setiap keadaan pada diri seseorang yang disertai warna efektif baik pada tingkat lemah maupun dalam tingkat yang luas. Cuma itu yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Dan materi yang kedua akan dilanjutkan oleh teman saya, Sukron Zulramdan. Kepadanya dipersilahkan. Materi selanjutnya yaitu karakteristik perkembangan emosional peserta didik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan karakteristik? Karakteristik adalah sifat, ciri-ciri, keadaan emosi manusia, atau ekspresi yang dikeluarkan apabila menghadapi suatu masalah. Bisa kita lihat contohnya seperti seseorang bila dia marah, senang, bosan, dan lain sebagainya. Di sini saya akan membahas beberapa karakteristik perkembangan emosional peserta didik. Yang pertama, kemampuan mengenali emosi diri. Pada tahap ini, seseorang dapat mengambil pengalaman dari suatu masalah yang pernah ia hadapi. Apakah pada saat ia menghadapi masalah tersebut, ia akan merasa marah, menangis, ataupun berteriak histeris. Maka dari itu, ia dapat mengenali emosinya sendiri dari pengalaman yang ia dapat tersebut. Contoh kecilnya, pada saat peserta didik menjawab pertanyaan dari guru, banyak sekali dari mereka yang merasa gugup, meskipun peserta didik tersebut sudah belajar. Namun pada bagian ini pun terdapat pula peserta didik yang bersikap santai saat dinasehati oleh guru, dan mereka tidak merasa takut jika mendapatkan nilai yang kurang baik. Yang kedua yaitu kemampuan mengelola emosi. Setelah ia mengetahui atau mengenali emosinya, maka ia dapat mengelola emosinya. Yang kedua, kemampuan mengelola emosi. Setelah ia mengetahui atau mengenali emosinya, maka ia dapat mengelola emosinya. Dia akan mencari agar emosi yang dikeluarkan pada saat menghadapi suatu hal akan terasa terkendali dan tidak membesar, karena ia sadar bahwa emosi yang berlebihan akan berakibat buruk untuk kedepannya. Dia akan lebih terbiasa menenangkan dirinya apabila ia dapat mengelola emosinya dengan tepat. Contohnya, peserta didik menunjukkan perilaku yang marah tak terkendali
dan suka membanting barang yang berada di sekitarnya. Contoh lainnya seperti membolos sekolah dan lain sebagainya, sehingga dapat disimpulkan bahwa kurangnya kemampuan mengelola emosi pada peserta didik. Yang ketiga, kemampuan memotivasi diri. Pada tahap ini, seseorang akan memberi dukungan atau semangat untuk dirinya sendiri dalam melakukan suatu hal secara struktur atau lebih rapi untuk melakukan suatu hal. Karena ia sudah dapat mengelola emosinya, maka ia lebih bisa memotivasi dirinya dalam melakukan suatu hal yang lebih positif. Tentunya hal tersebut sangat membantu dalam mengendalikan serta mengatur emosi yang ia keluarkan pada saat menghadapi suatu masalah, sehingga karakteristik yang ia punya akan terkesan lebih dewasa dalam menghadapi suatu masalah. Pada bagian ini, peserta didik kurang memberikan motivasi terhadap dirinya sendiri dan tidak berkeinginan untuk mencari target belajar, sehingga peserta didik mengalami hasil belajar yang kurang memuaskan. Contohnya seperti peserta didik tidak memiliki target belajar atau tidak memiliki jadwal belajar secara rutin, dan biasanya peserta didik hanya belajar pada saat ulangan saja. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosional peserta didik. Apa sih yang dimaksud dengan faktor perkembangan emosional di sini? Yaitu emosi muncul ketika seseorang menghadapi situasi dan menganggapnya sebagai suatu hal yang berkaitan dengan tujuan hidupnya. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan emosi anak adalah sebagai berikut. 1. Faktor internal, yaitu faktor herediter atau bawaan yang diwariskan oleh orang tua ke anak. Salah satu faktor lingkungan yang memiliki pengaruh paling besar bagi tumbuh kembang anak adalah lingkungan pengasuhan dan stimulus yang diperoleh anak agar tumbuh kembang tercapai dengan maksimal. Contohnya, keadaan anak, di mana keadaan individual pada anak, misalnya cacat tubuh atau kekurangan pada diri anak, akan sangat mempengaruhi perkembangan emosional, bahkan akan berdampak lebih jauh pada kepribadian si anak. Misalnya rendah diri, mudah tersinggung, atau menarik diri dari lingkungan. Faktor belajar. Pengalaman belajar, anak menentukan reaksi potensi mana yang mereka gunakan untuk marah. Pengalaman belajar yang menunjang perkembangan emosi antara lain, belajar dengan coba-coba. Anak belajar dengan coba-coba untuk mengekspresikan emosinya dalam bentuk perilaku yang memberi penguasaan sedikit atau sama sekali tidak memberikan kepuasan. Belajar dengan cara meniru. Dengan belajar meniru, dapat mengamati hal-hal yang membangkitkan emosi orang lain. Anak bereaksi dengan emosi dan metode yang sama dengan orang-orang diamati. Belajar dengan mempersamakan diri anak, meniru reaksi emosional lain yang tergugah oleh rangsangannya yang sama dengan rangsangan yang telah membangkitkan emosi orang yang ditiru. Di sini kita akan melihat anak yang meniru emosi yang dikagumi. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Yang dimaksud di sini artinya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan yang datangnya dari luar diri anak. Misalnya, adat istiadat, tradisi, pandangan masyarakat, dan lain-lain. Sebagainya akan mampu membentuk sikap mental serta kelakuan anak. Contohnya, belajar dengan membimbing dan mengawas. Anak diajarkan cara bereaksi yang tepat, di mana jika suatu terangsang dengan pelatihan, anak-anak dimotivasi untuk beraksi terhadap rangsangan yang biasanya membangkitkan emosi yang menyenangkan dan dicegah agar tidak bereaksi secara emosional. Belajar dengan pengondisian. Dengan metode atau cara ini, objek situasi yang mulanya gagal memancing reaksi emosional kemudian berhasil dengan cara asosiasi. Pengondisian terjadi dengan mudah dan cepat pada awal kehidupan
karena anak kecil kurangnya menalar, mengenal betapa tidak rasionalnya reaksi mereka. Faktor ketiga adalah konflik-konflik dalam proses perkembangan. Yang dimaksud di sini adalah konflik ini adalah setiap anak pasti pernah mengalami konflik baik di rumah maupun di sekolah. Faktor terpenting yang paling terpenting adalah faktor keluarga. Mengapa demikian? Keluarga adalah lembaga yang pertama kali mengajarkan anak melalui bagaimana individu mengeksplorasi emosinya. Potensi individu pula ditentukan oleh faktor keturunan di keluarganya. Artinya adalah sejak lahir anak telah memiliki bakat atau benih-benih kemampuan yang dapat dikembangkan melalui pengasuhan dan pendidikan lingkungan keluarga. Fungsi sosialisasi nilai keluarga mengenai bagaimana anak bersikap dan berperilaku. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam materi upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh orang tua atau guru dalam mengembangkan perkembangan emosional peserta didik. Orang tua dan guru sangat berperan dalam mencapai perkembangan anak yang baik sesuai dengan tahap usianya. Orang tua harus berinteraksi menunjukkan kasih sayang, memahami perasaan anak, memahami keinginan dan kebutuhan anak, mengekspresikan minat anak dalam aktivitas sehari-hari, bangga atas pencapaian anak, memberikan dukungan dan semangat kepada anak dalam menghadapi berbagai hal. Termasuk guru, juga sama halnya dengan orang tua, harus menunjukkan relasi yang hangat dan responsif, keterikatan yang konsisten selama anak berada di sekolah. Berikut beberapa stimulasi yang dapat dilakukan oleh orang tua dan guru untuk meningkatkan kecerdasan anak dalam mengembangkan emosional anak menurut Masyar tahun 2015 halaman 64 sampai dengan 65 sebagai berikut. Pertama, orang tua introspeksi diri kepada anak, bagaimana cara dalam pendidikan atau pengasuhan yang sudah diterapkan atau digunakan. Kedua, orang tua menggunakan bahasa yang menyenangkan apabila berbicara dengan anak. Ketiga, orang tua harus menghindari sebuah masalah keluarga dengan anak supaya emosi anak tidak mengalami masalah. Keempat, memberikan perhatian terhadap perkembangan emosi yang dimunculkan anak agar orang tua dapat mencegah atau mengendalikan emosi yang negatif kepada anak. Kelima, melatih anak untuk mengenali emosinya dan mengelolanya dengan baik. Keenam, meluangkan waktu kepada anak untuk mengajaknya bermain-main, bercerita, belajar, sehingga membuat emosional anak dapat terkontrol dengan normal. Selanjutnya, adapun cara guru dalam merangsang kecerdasan emosi anak menurut Nugraha dan Rahmawati antara lain: pertama, memberikan kegiatan yang diorganisasikan berdasarkan kebutuhan, minat, dan karakteristik anak dalam mengembangkan kecerdasan emosi anak tersebut. Kedua, pemberian kegiatan yang diorganisasikan bersifat holistik atau keseluruhan, yang dimana memuat semua aspek perkembangan anak dan semua pihak terkait dalam proses tumbuh kembang anak dalam kegiatan yang dibuat. Selanjutnya, adapun kerjasama yang dapat dilakukan orang tua dengan guru untuk mengembangkan perkembangan emosional peserta didik, yaitu pertama, dengan cara kolaborasi. Dalam kolaborasi, orang tua dengan guru dapat mengembangkan kecerdasan emosional anak melalui program parenting. Kedua, yaitu melalui rapat perdana. Sebelum kegiatan sekolah dimulai, pihak sekolah menjelaskan apa saja kegiatan yang dilakukan di sekolah. Ketiga, zaman sekarang yang serba canggih ini, orang tua dengan guru dapat membuat grup WA untuk berdiskusi terkait dengan perkembangan peserta didik. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya tadi. Ya,
Tadi kita telah mendengarkan penjelasan tentang perkembangan emosional anak terkait dengan pengertiannya, karakteristiknya, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua atau guru dalam mengembangkan perkembangan emosional anak. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang manfaat kita mempelajari materi ini ketika kita menjadi seorang guru kelak. Ya amin ya amin. Apa sih manfaat kita mempelajari materi ini ya? Pada dasarnya manfaat kita mempelajari materi ini yaitu untuk membantu peserta didik kita kelak. Ya, dalam mencapai pendidikannya yang baik dan berkualitas. Nah, tapi secara kalau kita bagi ya, kita kembangkan dari secara umum itu kita dapat membaginya menjadi 7 poin. Nah, yang pertama, kita akan mengetahui gambaran yang nyata terhadap peserta didik. Jadi ketika kita melihat peserta didik kita dengan ekspresi tertentu gitu ya, maka kita akan mengetahui kondisinya seperti apa sih. Kita dapat melihatnya dari emosionalnya. Adapun yang kedua, kita akan mengetahui bagaimana cara menghadapi peserta didik dengan baik dan benar. Nah, jadi setelah kita menguasai materi ini, tentunya kita dapat menghadapi peserta didik yang dimana emosionalnya sedang tidak karuan atau tidak terkontrol. Adapun yang ketiga, kita dapat memahami serta dapat membantu menyelesaikan masalah-masalahnya. Ya, masalah yang biasa ya atau yang besar gitu ketika anak mengalami broken home atau permasalahan di rumah. Biasanya orang tua yang bercerai atau terjadi sebuah masalah lah intinya ya. Maka emosional peserta didik itu akan nampak berbeda seperti biasanya ketika berada di sekolah. Nah, peran guru di sana ketika sudah mengerti atau mengetahui tingkat emosional anak itu seperti apa, itulah ia dapat membantunya setelah kita mempelajari materi ini. Nah, adapun poin yang keempat yaitu kita belajar mengerti perasaan atau keinginan peserta didik. Ya, biasanya kalau kita melihat emosional anak peserta didik kan yang ngambek-ngambek itu ya, kalau melihat sesuatu kita mengerti bahwa anak ini menginginkan itu gitu, seperti itu. Ataupun yang lainnya gitu, banyak pada dasarnya ya. Adapun yang kelima, kita dapat menggunakan teknik-teknik yang tepat untuk membantu dan mengendalikan emosi peserta didik. Nah, ini merupakan poin yang penting ya. Karena pada umur anak-anak atau akhir anak-anak itu tingkat emosional itu sangat labil ya. Mereka sangat sulit untuk mengontrolnya. Nah, itu peran guru membantu mengontrol emosi anak itu dengan teknik-teknik atau taktik-taktik tertentu gitu. Sehingga emosional anak itu dapat terkontrol dan terarah, sehingga proses pembelajarannya dalam proses belajar baik gitu dan mendapatkan kepuasan sebagai guru ya. Kita merasa puas bahwa hasil belajar anak ini baik gitu. Adapun poin yang keenam, kita mampu mempertimbangkan bermacam-macam prosedur mengajar. Nah, ini merupakan sebuah masalah ya dalam proses pembelajaran, karena peserta didik yang kita ajarkan itu banyak dan tentunya tingkat emosi mereka itu berbeda-beda. Kadang-kadang ada anak yang spirit banget, yang semangat banget untuk belajar dan ada anak yang malas gitu atau terlihat lesu. Jadi kira-kira nanti guru itu harus mengajarnya kayak gimana sih? Apa hanya harus mengikuti yang anak yang semangat ini? Tentu tidak. Karena itu akan berdampak kepada anak yang tidak semangat ataupun yang lainnya gitu. Jadi harus mempertimbangkan emosional semua anak gitu, supaya proses pembelajaran berjalan lancar dan tidak terhambat.
Ada poin terakhir yang ketujuh, kita mampu menganalisis dan meneliti cara belajar, kekuatan dan kelemahan belajar gitu ya. Ini berkaitan dengan poin yang keenam ya. Kita harus menganalisis kira-kira kalau kita belajar atau mengajar anak seperti ini, kira-kira anak dampaknya ke depan gimana gitu, atau dampak ke peserta didik yang lain bagaimana gitu. Karena tentunya kalau kita hanya berpacu atau terpaku terhadap satu peserta didik yang semangat kayak gitu kan nggak bisa, maka peserta didik akan tertinggal atau kewalahan dalam memahami pelajaran gitu. Dan kita harus mengetahui juga kelemahan belajar gitu ya, supaya kedepannya itu tetap pada porosnya atau tepat pada prosedur yang kita buat gitu, supaya nanti kedepannya tidak mendapatkan nilai yang tidak kita inginkan, seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.